produk yang kita jual paham gitu ya. Dan malam ini insya Allah akan kita bedah bersama ownernya, dan untuk mempersingkat waktu nih karena sudah 21 menit berjalan dari awal nih, dari jam 8 kita buka room ini. Untuk itu kita coba simak ya, sharing ini gimana nih kiat-kiatnya untuk bisa secepatnya memiliki rumah impian. Silakan Bu Yuni atas waktunya, dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Acep, terima kasih Pak Ari atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya sekedar mau sharing ya, berbagi. Ya, mungkin sedikit yang saya tahu, bukan berarti saya lebih tahu atau lebih banyak tahu ya. Saya yakin nih rekan-rekan Isapro banyak yang jauh lebih banyak tahu atau lebih senior gitu dari saya gitu kan. Nah, jadi di sini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang tips bisa beli rumah di usia milenial gitu ya Pak Acep ya, Pak Ari. Iya, betul. Ya betul Bu. Ya. Nah, ini kita perlu tahu kenapa sih para milenial ini perlu untuk bisa membeli rumah atau membeli properti sesegera mungkin. Nah, kalau kita rincikan secara garis besar, itu ada 3 poin sebenarnya yang membuat alasan kenapa sih kita, atau lebih tepatnya nih generasi milenial, biar nggak terlambat untuk sesegera mungkin memiliki rumah atau properti. Alasan yang pertama, harga properti atau rumah ataupun tanah itu semakin lama semakin naik. Tidak ada cerita properti itu semakin lama semakin murah gitu ya. Mau sejelek apapun itulah, misalnya lokasinya atau bangunannya, properti itu pasti semakin lama semakin naik, meskipun ada yang kenaikannya bisa cepat, ada yang lambat ya. Yang alasan kedua, semakin lama semakin hari usia manusia itu semakin bertambah. Kalau usianya semakin bertambah, maka keterbatasan waktu, kesempatan untuk memiliki rumah pun makin terbatas, apalagi kalau kita membelinya secara di KPR-kan gitu ya. Alasan yang ketiga, lahan atau tanah yang untuk dibeli itu semakin lama itu semakin terbatas atau semakin sempit gitu, nggak banyak, karena Tuhan tuh nggak nyetak tanah untuk 2 kali gitu ya. Nah, kira-kira inilah alasan mengapa kita harus, atau milenial harus bisa membeli rumah sesegera mungkin. Itu alasannya. Dan ini perlu sepertinya kita sadarkan kepada generasi-generasi milenial sekarang, ke anak-anak kita, kesadaran untuk bahasanya kalau menurut saya itu melek properti sesedini mungkin. Kita harus kasih tahu. Ya, mungkin kayak saya dulu saya ini termasuk orang yang terlambat untuk melek properti. Kalau dari dulu saya sadar gitu, ya itu mungkin, tapi semuanya kan sudah takdir Allah ya, sudah ada ininya. Tapi jangan sampai yang kesalahan kita ulang ke anak cucu kita gitu ya. Karena zaman dulu kalau kita melek properti dari dulu, saya dulu sekolah di sekolah kedinasan, zaman saya kuliah saya sudah punya uang tabungan yang kalau saya nabung bisa belikan aset, itu pasti sekarang udah jadi luar biasa lah. Tapi dulu melek propertinya belum muncul. Itu perlu dikasih tahu ke anak-anak milenial sekarang. Itu yang seperti tadi ya. Kita harus sadar bahwa harga properti semakin lama semakin naik, usia semakin bertambah, lahan semakin terbatas. Kemudian di sini saya berbagi sedikit tips bagi milenial untuk bisa beli properti. Nah, kita perlu tahu dulu nih kriteria milenial tuh yang usia berapa sih? Kalau saya boleh mendefinisikan usia milenial itu antara usia 21 sampai 25 ya. Nah,
di dalam dunia perbankan, apabila kita ingin membeli properti melalui bank, misalnya secara KPR, itu dibatasin dengan usia ataupun status. Jadi di bank itu untuk KPR, kemungkinan besar juga teman-teman Israpol udah tahu bahwa untuk bisa KPR itu kalau masih single minimal usia adalah 21 tahun atau sudah menikah gitu ya. Itu sudah ketentuan baku, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, saya mau menyampaikan tips supaya milenial bisa beli properti. Yang pertama, yaitu harus dari awal harus punya kesadaran untuk mau menabung ya. Menabung ini kita siapkan untuk persiapan DP dan biaya KPR kalau dibeli dengan secara KPR. Nah, DP ini untuk jaga-jaga kalau kita beli rumah yang ada DP-nya. Tapi memang sekarang juga banyak penawaran rumah yang tanpa DP. Tapi seenggak-enggaknya untuk booking pun itu butuh uang gitu ya. Jadi perlu nabung. Kemudian tips kedua, anak-anak milenial ini kita usahakan untuk bisa mencari penghasilan tambahan. Bagi yang, karena milenial ini mungkin awal-awal ya penghasilannya masih terbatas, sangat disarankan untuk bisa mencari penghasilan tambahan. Bentuknya mencari penghasilan tambahan itu bisa investasi di bisnisnya rekan, melakukan bisnis sampingan seperti menjadi, nah ini nih freelance marketing nih, marketing freelance ini cukup menarik dan menjanjikan gitu ya. Ini saya sebenarnya juga ngajarin anak saya nih supaya mau ikut jualan gitu, mau jualan produk kita nih. Ya dia mau masarin tapi belum sukses, ya biarin lah, ini tahap belajar. Jadi anak saya usia 23 tahun, sudah lulus S1, ya sudah kerja, tapi saya sarankan untuk ini apa namanya bisa cari penghasilan tambahan gitu kan. Yang ketiga, kita menentukan skala prioritas dalam kebutuhan hidup gitu. Nah, mau kalau milenial sudah bekerja, prioritas selanjutnya ini mau apa? Tentunya nanti kan dia ingin menikah. Nah, ingin menikah sebaiknya rumah atau propertinya ini disiapkan juga gitu kan. Jangan, saya jujur ya, saya dulu tuh nggak sadar, nggak punya skala prioritas untuk menentukan rumah itu sebagai prioritas utama. Dulu saya nganggep ngapain sih punya rumah banyak-banyak, atau ngapain juga punya rumah kalau kita bisa nyewa gitu loh. Ternyata sekarang baru menyesal. Udah usia kita udah makin usia baru sadar gitu loh. Dulu mikirnya ngapain. Nah, mungkin anak-anak muda milenial sekarang kalau nggak disadarkan juga begitu, dia akan terombang-ambing dengan gaya hidup gitu. Nah, yang keempat, nih yang poin berkaitan dengan gaya hidup, jangan tergoda dengan gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang hedonis tentunya. Jadi, jangan mudah tergoda untuk misalnya gonta-ganti gadget, membelanja pakaian, makanan, traveling, hobi yang berlebihan untuk membudgetkan dana di hobi gitu ya. Atau mungkin milenial yang pengen gonta-ganti mobil gitu ya. Nah, ini belanja-belanja yang mobil, gadget, pakaian, makanan, traveling, dan hobi itu menurut saya adalah kategori belanja yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu sesuatu yang kita belanjakan itu nanti akan berkurang atau habis, atau value-nya akan makin lama makin habis gitu. Ini harus diperhatikan karena jangan sampai tergoda pengen gonta-ganti gadget, jadi gak lagi ngetren ini, tergoda lagi. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren banyak godaan untuk belanja barang konsumtif secara cicilan dengan bunga 0% ya. Ini banyak saya lihat kalau untuk yang traveling ya, ada yang Traveloka. Traveloka itu bisa dicicil juga tuh. Nah, kalau kita belanja di online itu ada tawaran pay later. Nah, pay later itu kalau dicicil sekian kali, itu dia bisa DP, bisa bunga 0% dan dapat cashback. Nah, kalau kita nggak kuat iman, ini menggoda. Ini dampaknya ternyata banyak calon-calon konsumen kami yang saya perhatikan, yang anak muda ini, ada yang tergoda seperti itu. Jadi tergoda untuk beli ini secara pay later, dicicil. Dia nggak sadar bahwa ketika dia mau beli rumah, gitu ya, itu cicilan-cicilan itu berpengaruh gitu loh.
menjadi mengurangi apa namanya ini apa namanya rasio kapasitas RPC ya, repayment capacity-nya dia akan berkurang gitu menurut bank gitu. Tadi saya lanjutkan ya tips yang selanjutnya. Kalau ingin bisa beli properti, milenial beli properti, yang keempat, yang kelima adalah tentukan budget rumah yang mau dicari, gitu ya. Jadi kalau mau cari rumah itu tentukan budgetnya, jangan ngasal gitu ya. Harus tahu dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, itu tadi yang tips milenial bisa beli properti. Nah, sekarang saya mau fokus ke tips sukses beli rumah atau properti secara KPR bagi milenial. Yang pertama, dari awal adalah sebaiknya para milenial ini tahu tentang arti pentingnya menjaga nama baik di BI checking ya. Di dalam perbankan itu kalau kita mau belanja secara cicilan ya itu namanya BI checking itu sangat diperhatikan. Bahkan di dunia karir pun itu yang saya tahu di BUMN, di ASN, orang mau menjabat posisi tertentu itu ternyata BI checking pun dicek gitu loh. Ada fit dan proper test mengenai BI checkingnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tips sukses selanjutnya adalah yang seperti tadi saya bilang, jaga gaya hidup. Jangan mudah tergoda dengan pembelian barang konsumtif dengan cara cicilan dan bunga 0% ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalnya kita beli kalau menurut saya sih misalnya kita punya kebutuhan untuk membeli gadget seperti handphone ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu loh, sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan kita gitu, jangan yang kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat dipaksain. Nah, karena tergoda misalnya nih ada tawaran iPhone harga 24 juta nih misalnya, ditawarkan cicilan 12 bulan. Bunganya 0%, jadi boleh dicicil 12 kali, bunga 0% dapat cashback. Nah, jadi cicilannya rata-rata 2 juta nih. Nah, kalau generasi milenial yang gajinya masih baru, katakan, nah ternyata dia nggak sadar bahwa dengan dia cicilan 2 juta saja, ini sudah mengurangin plafon dia. Seandainya dia mau beli rumah atau properti, itu plafonnya dia sudah berkurang 2 juta. Jadi bank ini tidak melihat nominal pembayaran atau hutangnya dia itu 24 jutanya, yang bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah 2 jutanya. Ya, jadi kalau saya oke, nanti saya jelaskan di berikutnya ya di sini. Yang ketiga yang diperhatikan adalah masalah RPC. RPC itu tadi repayment capacity. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kalau kita ngajukan KPR ke bank, bank itu memperhitungkan RPC, kemampuan membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur. Itu akan dilihat. Dan setiap bank itu sudah punya standar. Kalau ini sekedar kita tahu aja ya, bahwa di bank konven itu ya, kalau bank konven ini meskipun saya kebetulan ini kan rekan-rekan di sini kebanyakan muslim ya, muslim, mungkin saya lebih recommended ke syariah, tapi kalau sekedar kita tahu saja bahwa di bank konven itu punya standar bahwa mereka akan membiayai konsumen yang membeli properti dengan catatan akan di-ACC sepanjang cicilan itu nilainya adalah maksimal dari 30% income. Dengan catatan itu sudah digabung dengan cicilan yang lain. Jadi kalau bank konven gambarnya begini, rumah yang cicilan 3 juta itu akan bisa dibeli oleh mereka yang punya penghasilan adalah 3 juta itu adalah 30% dari income-nya dia. Berarti penghasilan dia adalah sekitar 10 juta minimal. Ya, dan itu kalau dia punya cicilan di tempat lain, maka RPC 33 jutanya ini menjadi berkurang gitu ya. Nah itu. Nah, kalau di bank syariah itu punya standar begini. Ini yang saya tahu, ada bank syariah kan memang juga ada beberapa gitu ya. Nah, ini salah satunya ada yang mengatakan kalau konsumen punya income 10 juta ke bawah, maka RPC rasionya adalah
rasio cicilan dibanding income itu 50%, mereka bisa cover. Jadi kalau orang punya income 10 juta, maka dia bisa ambil unit yang cicilan maksimal 5 juta. Gitu. Nah, kalau ada juga yang kalau menurut di Bank Syariah, kalau income-nya dia di atas 10 juta, itu dia bisa mendapatkan RPC sampai 60%. Gitu. Nah, memang ini bisa berbeda-beda di beberapa bank syariah, ada berbeda, tapi standarnya lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian tips sukses selanjutnya adalah mengenai status pekerjaan. Nih, jadi kita di dalam mengajukan KPR atau cicilan properti ataupun ini ya, rumah atau bisa apartemen, bisa tanah ya gitu. Itu yang harus diperhatikan adalah status pekerjaan. ASN, BUMN itu biasanya lebih mudah untuk mendapatkan KPR. Kemudian yang selanjutnya adalah status karyawan tetap dan tidak tetap. Kalau karyawan tetap memang relatif lebih mudah, baik itu karyawan tetap perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Nah, kalau kontrak itu biasanya hanya bank-bank tertentu yang mau gitu ya. Kalau saya boleh kasih sedikit bocoran, kontrak itu ada yang mau di mana di BTN Syariah daerah tertentu itu ada yang mau untuk BTN Syariah. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba ya untuk BTN Syariah. Kalau untuk BPRS itu juga ada mereka yang mau terima karyawan kontrak. Tapi biasanya kalau BPRS itu marginnya lebih besar. Nah, yang ketiga adalah wirausaha. Ini pun wirausaha tidak semua bank itu mau gitu ya. Ada bank-bank tertentu yang menolak, tapi juga ada yang mau. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau milenial mau ngambil properti pun ini harus dia mempertimbangkan statusnya, apakah dia bisa lebih mudah atau ada beberapa tantangan. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian sedikit tips dari saya untuk mencari rumah atau properti secara umum ya. Yang pertama adalah satu, carilah properti yang berada di daerah sunrise gitu ya. Sunrise itu berarti dia masih potensi berkembangnya sangat luar biasa. Ciri-ciri properti yang sunrise itu antara lain adalah kalau dia itu landed itu artinya rumah tapak. Pertama, dekat dengan akses transportasi massal, bisa KRL, bisa MRT, bisa LRT gitu ya. Kemudian dekat dengan akses tol, dekat dengan fasilitas pendidikan gitu ya. Terutama ya kalau yang kampus-kampus nih, ini biasanya area kalau tempat atau area baru dibuka kampus baru, wah itu sangat potensi sunrise-nya luar biasa. Nah, kemudian untuk di kawasan dekat perkantoran ini pun menjadi sunrise bagi tipe properti yang semacam apartemen gitu ya. Tapi kalau landed area biasanya lahan karena di sana sudah susah, kemudian pertumbuhan lahan kalau sudah di daerah perkantoran itu dia kenaikannya sudah mulai tidak setinggi kalau di area-area yang baru dibuka gitu. Kalau baru dibuka tuh bahasanya kita bilang dia kenaikannya bisa berlipat-lipat secara liar, tapi kalau sudah daerah sudah terlalu padat, dia kenaikannya pun sudah mulai mentok, nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau dia dibikin apartemen, nah itu masih potensial. Ya. Yang selanjutnya, nah itu tadi yang sudah saya sebutkan ini termasuk ciri properti yang harus kita cari tadi yang sunrise itu. Nah, daerah yang sunrise ini dia pasti memiliki potensi resale value-nya itu bagus. Nilai jual kembalinya bagus. Bisa menjadi berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat di daerah sunrise ya, seperti itu. Nah, tips cari rumah yang selanjutnya adalah cari rumah atau properti yang legalitasnya jelas. Bisa SHM, bisa SHGB gitu ya. Ini lebih memudahkan kita
gitu ya. Kalau nggak pengen pusing ya itu kuncinya, cari yang seperti itu. Yang ketiga, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Jadi kalau kita misalnya milenial ini adalah calon pengantin baru, ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya kan mungkin nggak butuh rumah yang kamarnya banyak gitu kan, mungkin dia butuh di awal yang kamarnya cuma 2 sudah cukup. Nah itu. Yang kedua, menyesuaikan dengan budget. Jangan sampai kita jadi konsumen atau yang milenial nih nggak ngukur diri, merasa gajinya 5 juta dan dia pikir dengan gaji 5 juta karena gua selama ini transport makan masih ikut orang tua gitu kan, pengen cari rumah yang cicilan 4 juta, dia pikir saya masih punya kemampuan nyicil sampai 4 juta gitu kan. Nah, dia pikir bisa seperti itu, tetapi kalau dari kacamata bank tidak bisa seperti itu. Nah, bank itu punya rumus seperti yang RPC tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, makanya kalau mau beli rumah ya menyesuaikan budget. Nah, mungkin kita sebagai sesama orang-orang marketing kadang kan mungkin kesel juga ya kalau ketemu konsumen yang budgetnya pas-pasan tapi maunya Bagus. maunya yang bagus, cicilannya tapi maunya yang kecil gitu loh. Nah, Tanpa DP cicilan kecil. Wah, ini yang jadi marketingnya pusing luar biasa nih. Ya mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Monggo Pak Ari, Pak Asep, monggo dilanjut. Nah, tadi poin-poin yang disampaikan ini menarik nih. Nah, cuman saya mau lebih mendalami lagi. Nah, kalau yang di The Balai ini termasuk yang sunrise ya, Bu ya? Termasuk sunrise, Pak. Karena itu ciri-cirinya adalah dekat jalan tol, akses jalan tol, dan bahkan di Setu itu dekat 2 calon pintu tol. Yang pintu tol deket Burangkeng itu ya, sama yang pintu tol yang di arah STTD gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua di Debale ini dekat kawasan industri. Ya. Baik Debale itu maupun Debale Cimuning. Debale Cimuning pun itu dekat ke akses tol Grand Wisata atau Tambun gitu kan. Kemudian dekat ke kawasan industri kita juga dekat gitu kan, dan dia masih masuk area kota gitu. Itu bagus, termasuk sunrise. Betul. Oke. Ya Pak Cep. Tari, nambahin lagi? Ya, ini Bu, mungkin saya penasaran dengan tadi yang dengan pembahasan Bu ini tentang RPC. Iya. Itu memang sudah ketetapannya kah RPC kita, anggaplah kalau untuk bank konvensional hanya 30% nih Bu ya? Betul, standarnya seperti itu. Standar 30. Itu berarti kalau misalnya gini, kita anggaplah punya gaji 10 juta, berarti hanya tinggal cuma 3 jutaan lah ya. Nah, 3 jutaan, yang cicilan 3 jutaan masuk. Dan itu dengan asumsinya gini Pak Ari, orang bank itu kan karena dia ngecek BI checking, dia akan tahu kalau misalnya si calon nasabah ini sudah punya cicilan di tempat lain atau belum. Jadi kalau dia misalnya sudah punya cicilan di tempat lain 1 juta, berarti sisa plafonnya dia itu tinggal 2 juta untuk bisa ngambil cicilan lagi. Seperti itu. Sekarang gini Bu, mungkin maaf, kayak banyak kasus ya, mungkin karena kita sesama marketing jadinya sering ngalamin. Ya. Dia bilang, Mas, di BI checkingnya Mas ada kendala nih. Ada mungkin pinjaman online, ada Pak, tapi sudah saya lunasi. Kenapa? Mungkin maaf, masih anggaplah kalau bahasa kasar kita kok nggak hilang gitu, dalam artian kok masih tetap ada bekasnya, dalam artian kan seharusnya anggaplah dia pinjaman online 1 juta sudah dilunasi, kok anggaplah RPC tetap misalnya dia mau ngambil 3 juta nggak bisa 3 juta, tetap harus ngambil yang 2 juta. Itu kenapa ya Bu ya? Mungkin bisa diinformasikan. Dia sudah lunasin. Pertanyaan saya, dia sudah pegang surat keterangan lunas belum? Surat keterangan lunas? Ya. Kadang biasanya bank itu meskipun sudah dilunasin, tetapi kalau surat keterangan lunas belum diserahkan atau ditunjukkan gitu, kadang dia masih belum mau. Nah, kita bisa minta surat keterangan lunas. Atau begini, Bank Indonesia, BI itu, yang saya dengar, mereka itu akan mengupdate data itu setiap tanggal 15.
tiap bulan. Ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang dia sekarang lunasin tanggal, katakanlah sekarang tanggal berapa Pak? 25 Juli ya. 25 Juli. Nanti itu terupdate-nya di tanggal 15 Agustus. Jadi kalau dia mau ngecek lagi BI checkingnya, bagusnya adalah setelah 15 Agustus. Setelah 15 Agustus. Jadi gini Bu, Ya. mungkin pertanyaan saya, ketika dia sudah lunas, itu tidak serta-merta anggaplah BI checking langsung secara sistem, anggaplah bunyi tet, oh dia udah lunas gitu. Enggak seperti itu Bu ya? Enggak. Yang saya tahu mereka ada update per itu tanggal 15 itu. Oh, jadi bagi anggaplah yang melakukan anggaplah pinjaman online, dia harus lapornya kemana kalau gitu Bu? Biasanya gini Pak, kalau saya ada kasus gitu ya, yang konsumen kayak gitu, itu kalau yang online itu mau nggak mau adalah nunggu setelah 15 Agustus. Setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi setelah tanggal 15 bulan berikutnya, itu nanti bank pasti akan melakukan BI checking ulang. Dia akan melakukan BI checking ulang, bener nggak ini sudah lunas gitu. Kalau sudah lunas, biasanya sudah terupdate data terbarunya. Tapi nah ada juga misalnya contoh kalau online mungkin minta surat keterangan lunas agak susah ya, karena kan kita nyari di mana ini juntrungannya, kantornya kan kita masih nggak jelas nih karena online. Tapi kalau misalnya kayak cicilan mobil, saya pernah ada konsumen yang dia memang sudah niat mau ngambil rumah, ada cicilan mobil dan dia niat mau ngelunasin. Nah, begitu dia ngelunasin itu mobil, sisa hutang mobilnya, langsung dia urus surat keterangan lunasnya. Nah, begitu dia urus surat keterangan lunasnya, dia fotokan ke kami, saya tunjukkan ke bank, itu sama bank sudah diproses. Bank sudah nggak menunggu untuk sampai tanggal 15 bulan berikutnya, update di tanggal 15 bulan berikutnya. Bisa Pak Ari, seperti itu. Ya. Jadi intinya tetap anggaplah bagi debitur, dia harus tetap pegang surat keterangan lunas Ibu ya? Ya, kalau itu dimungkinkan untuk diminta, harus diminta gitu. Itu sangat membantu. Kan ada kasusnya kayak gitu. Nah, Pak Ari, apakah saya harus ke BI buat membersihkan recordnya ini? Itu kalau udah kayak gitu gimana? Kalau sekarang ini bank udah mulai fleksibel Pak. Jadi contoh ya kayak BTN Syariah pun udah mulai fleksibel sama BSI. BSI itu ada beberapa cabang yang saya temui itu begitu call 5 dilunasin itu selang seminggu ada yang sudah mau memproses. Jadi sudah dia tidak mempermasalahkan lagi. Seminggu dari sejak dilunasi dia sudah mau memproses gitu. Tapi juga ada yang BSI menentukan sebulan kemudian gitu. Ya, tapi secara umum sekarang bank itu sudah mulai fleksibel, tidak sekaku dulu gitu. Gitu Pak Ari, kira-kira Pak Acep. Oke, dari saya mungkin itu. Mungkin ada teman-teman lain, mungkin dari Umi Salim, Pak Budi, atau ini Ibu Nuraida, atau Pak Haji Markozi, silakan kalau emang ada yang mau bertanya. Kelepasan ya. Ini seharusnya jatahnya Kang Acep ngomong gini. Biasa. Marketing kalau udah ngomong begini. Ayo Kang Acep ngomong. Ya, tadi sempat juga di poin kedua ya, memiliki nilai jual yang bagus. Dan untuk di Balai Setu ini kriteria milenial yang income-nya atau profilnya seperti apa nih yang masuk atau yang akan lolos di BI checking-nya? Kalau sekarang ya Pak, saya bilang itu sebenarnya orang beli rumah itu sudah, menurut saya ya, udah relatif mudah juga, relatif mudah sepanjang dia BI checking bagus gitu kan. Kemudian ya kalau mau mudah memang status karyawan tetap itu sangat memudahkan, atau yang ASN atau yang BUMN gitu ya. Nah, kalau udah BI checking bagus, kemudian statusnya sudah karyawan tetap gitu kan. Terus apa tadi Pak Acep yang mau ini ditanyakan yang? Profil untuk yang milenial. Nah, milenial sekarang itu yang seperti di tempat kami
ngambil rumah seperti yang The Bali Setu standar yang harga 300 jutaan, itu sekarang milenial yang income-nya 5 juta aja sudah bisa, Pak. Kalau dia sebagai karyawan tetap ya, karyawan tetap di perusahaan bonafit atau ASN atau BUMN, itu sudah bisa ambil karena sekarang ada bank syariah yang dia punya program, kalau ini ya saya sebut misalnya, mohon maaf nih, BSI, itu ada griasi muda yang bisa sampai 30 tahun. Dan dia itu sistemnya bisa step up. Kalau nggak salah itu step up-nya dia adalah dari 1 tahun sampai 5 tahun, gitu kan, kecil. Kemudian tahun ke-6 sampai tahun ke-10 naik, tapi juga flat, gitu, karena ciri bank syariah pasti flat. Kemudian tahun ke-11 sampai lunas itu flat, gitu kan, angkanya itu naik. Nah, di step up yang awal itu angkanya bisa dibikin kecil. Jadi kalau misalnya di bank konven dia income 5 juta nih kan, 5 juta. Kemudian paling RPC yang di ACC adalah 30%-nya. 30%-nya berapa sih? 1,5 ya, 1,5 jutaan. Tapi kalau pakai bank syariah, dia bisa sampai 50%. 50% berapa sih? 2,5. Dari rumah harga 300 jutaan, cicilan 2,5 memungkinkan nggak? Memungkinkan. Kalau pakai skema yang griasi muda itu 30 tahun. Cicilan awal tuh bisa jatuh nggak nyampe 2,5 malahan. Seperti itu. Jadi milenial sekarang dengan gaji 5 juta asal dia karyawan tetap beli rumah komersil harga 300 jutaan sudah masuk sekarang. Ya. Kalau, itu Pak Acep kira-kira. Iya. Artinya kalau informasi seperti ini bisa sampai ke mereka Kurang kencang. muda ya, insya Allah bisa lebih menarik ke kaum muda yang betul Pak. rumah. Ya. Saya juga tadi ya baru tahu juga kayak gitu. Dan memang kalau pinjol ini emang udah kedetek Bu ya, kayak di pinjol ini connect dia sama BI Checking sama OJK. Ini punten ada Pak Haji Markozi, Pak Ari kenal? Ini kayak apa, marketing baru. Oh, kalau nggak salah Pak Haji ini ya dari Semarang. Iya betul. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah beliau teman SMP saya itu. Masya Allah. Sekarang gini Bu, maaf, mungkin saya mau mencari tahu lebih lanjut karena gini, mungkin kan ada salah satu marketing kita yang emang dia ahli banget di rumah subsidi. Anggaplah contoh ada 2 orang, Bu Ida dan Bu Nuraida. Itu anggaplah minggu kemarin itu 2 minggu beliau bisa closingin 12 unit di rumah subsidi. Pertanyaan saya gini, kalau tadi posisinya milenial 25 tahun, anggaplah 25 tahun ya Bu ya, punya gaji 5 juta, itu sudah bisa ngajukan di tempat kita atau di The Bali? Iya betul. Nah itu kalau anggaplah dengan usia sekitar mungkin dia DP mungkin belum ada. Tapi kalau mungkin anggaplah untuk booking aja 3 juta 5 juta mungkin ada. Itu masih perlu pakai DP Bu? Atau sudah anggaplah tanpa DP bisa? Bisa tanpa DP Pak. Di The Bali yang saya cerita seperti tadi, dia pakai skema yang griasi muda 30 tahun itu. Oh gitu ya. Bisa tanpa DP ya Bu ya? Iya. Itu ini ya untuk yang BSI ya. Griasi muda itu adanya di BSI gitu. Enggak. Tuh. Ini kan mungkin jadi poin tersendiri bagi kita lah. Bagi saya lah, mungkin buat teman-teman ketika anggaplah yang selalu bilang, "Oh, Pak, nyari yang subsidi aja deh, Pak, yang gampangan." Terkadang ya begitu. Kita pokoknya yang bagusan dikit lah, lo punya rumah gitu. Tapi kan mungkin dia bilang, belum mampu Pak buat DP-nya gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan buat kita semua. Kalau sekarang untuk di The Bali tanpa DP untuk BSI dengan booking 3 juta sudah bisa kita proses Bu ya? Bisa, tapi dengan catatan unitnya ready ya, karena kebetulan kita itu dengan BSI belum selesai PKS Pak. Nah,
belum selesai PKS, bank itu biasanya menuntut unitnya harus ready, gitu kan. Tapi kalau secara umum di BSI yang developernya sudah PKS dengan BSI, itu maksudnya unit KPR inden bisa, unit inden bisa, dan nggak masalah seperti itu. Nah, kalau mau di kita yang sudah PKS itu kan dengan BTN Syariah, Pak. BTN Syariah itu kami ada konsumen ya bisa kategori milenial ya, karena dia usia itu baru 24. Usia 24, kemarin dia ambil kalau BTN Syariah itu maksimal 20 tahun ya. 20 tahun itu cicilannya dia itu di sekitar 2,4. Dia 2,4. Nah, jadi income 5 juta, 6 juta ini sudah masuk. Sudah masuk. Apalagi kalau apa namanya dia menikah dan bisa join income, ya itu sangat lebih bagus. Oh gitu, iya, siap. Kalau 5 juta ya kayaknya bujangan Bu ya. Karena kan dia di BTN Syariah itu ada skema itu Pak, kan skema promo ya, 2 tahun pertama, itu kemarin saya lihat 2 tahun pertama sekitar 2,4-an, kemudian tahun ketiga sampai lunas itu dia di 3, berapa lah. Gitu. Ya gitu Pak Ari. Sekarang tuh saya lihat lebih mudah ya, sepanjang kita menjaga BI checking bagus, itu memiliki rumah itu ternyata lebih mudah. Tanpa DP pun bisa. Setuju. Ya. Nah itu kuncinya sekarang anak muda zaman sekarang, jangan mudah tergoda dengan cicilan-cicilan yang nggak perlu, jangan sampai akhirnya menjadi batu sandungan yang mencoreng nama baiknya di BI checking. Ya, itu perlu diberikan kesadaran kepada milenial sekarang. Gitu Pak Ari. Ya, siap. Nah, untuk update unit di Debale Setu dan di Cimuning berapa lagi? Update unitnya. Di Cimuning alhamdulillah ya kita sudah 50% lebih gitu Pak yang terbooking dan sudah akad gitu. Dan kalau saya lihat alhamdulillah ya di Cimuning itu bisa saya bilang proses penjualannya jauh lebih cepat daripada di Setu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah akses kita memang langsung ke jalan raya dan dekat ke tolnya lebih dekat gitu, masuk Bekasi kota gitu. Meskipun harga kita lebih tinggi daripada yang di Setu. Ya. Oh di antara perumahan-perumahan yang lain masih bersaing atau lebih ini Bu? Harga kita? Lebih murah atau gimana? Pak Acep udah main ke Debale Cimuning belum? Cimuning belum. Main. Jadi biar dapat feel-nya, dapat gambarannya. Debale Cimuning itu, mohon maaf ini ya kalau saya bisa bilang, spek kita itu spek bangunan ya kita bilang, tapi kita nggak ngomong infrastruktur ya kalau dibandingkan dengan Greenwich gitu ya. Ini mohon maaf nih. Kalau dengan Greenwich, Greenwich sudah menang fasos-fasumnya, oke lah. Tapi untuk spek bangunan kita nggak kalah. Nggak kalah dengan Greenwich. Desainnya pun kita nggak kalah menurut saya. Tetapi harga jual kita bisa dibilang harga jual kita masih separuhnya Greenwich. Ya. Greenwich itu ketika awal di launching tanah 60-an aja memang dia di launching di sekitar 800-an. Tapi begitu dia sudah harga normal, itu tanah 60-an dia jual di 1,2 Pak. Debale Cimuning dengan spek bangunan yang Pak Ari sudah lihat ya, itu tanah terluas kafling yang tanah kita yang terluas 125 meter, itu saat ini kita jual belum nyampe 1 M. 2 lantai. Luas bangunan 65, ada rooftopnya. Jadi mirip 3 lantai sebenarnya. Betul. Tapi memang ini menjadi ini loh, buat konsumen yang mau ambil itu, makanya di Cimuning karena saya tahu saya masih jualan di bawah harga pasaran, kita ini kenaikan harga di Cimuning cukup cepat sebenarnya. Nanti kita akan
tanggal 17 Agustus kita naik harga lagi Pak Ari, Pak Acep. Dan Oh, gitu insya ya. Allah nanti tanggal 14 Agustus kita mengadakan gathering. Customer gathering, ada promo atau bonus untuk gathering kemerdekaan lah. Ini kan momen kemerdekaan. Tanggal 14 kita bikin customer gathering insya Allah. Tanggal 17 kita naik harga. Naik lagi Pak Ari. Ya, siap Bu. Karena kita masih jualan di bawah harga pasar nih Pak. Kita alhamdulillah optimis. Ya karena alhamdulillah ya yang booking dan yang akad sekarang sudah ini. Sudah mulai kebut-kebutan. Setuju. Itu Pak Ari. Ya. Nah Pak Ari sama Pak Acep kalau punya konsumen ke arah sana giring lagi Pak Ari. Siap, ya Bu. Oke, siap Bu. Pak Acep jalan-jalan. Pak Acep di mana sih tinggal? Saya Pondok Rangon nih. Pondok Rangon, Cibubur, Bekasi. Cibubur. Oh Cibubur. Ke Jakarta. Mainlah ke Cimuning. Iya, biar lihat-lihat lokasi. Apa? Kalau bosnya bisa, saya menuju ke sono. Oh, Bos Ari maksudnya? Iya. Kenapa jadi harus ya? tahu juga sih emang kalau hanya sebatas dijelasin letaknya di sini gitu. Saya juga yang di Setu belum ke gambar ini tembus tol kemana, cuman arahnya aja tahu, cuman ini ada jalan kemana, akses kemana, belum sampai sedetail itu sih kalau untuk di Setu aja, apalagi di Cimuning ya. Ini masih ngeblank. Kalau bangunan mungkin kita bisa kebayang, oh ini kayak hebel apa segala macam, mungkin ini bisa tahu lah kayak gitu. Dan insya Allah nanti buat teman-teman marketing juga coba kita ajak untuk melihat lokasi supaya lebih bisa menjiwai dan paham akan produknya. Dan buat teman-teman juga nanti kalau memang ada pertanyaan selepas live ini berakhir juga bisa di kolom komentar ya, komentar IG kita, buat follower juga yang mungkin nyaksinya atau nyimaknya itu setelah live ini berakhir. Jadi alhamdulillah nih banyak insight baru atau informasi-informasi baru yang saya sendiri juga ya terus terang baru juga mengetahuinya ya. Dan nanti buat teman-teman bisa lihatlah tayangan ulangnya, nanti kita coba share ya di postingan. Dan terakhir Pak Ari, ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau saya mau minta infonya dari Bu Yuni, kan mungkin ada teman-teman kita yang mungkin posisinya anggaplah baru lah ya. Mau minta mungkin ada promo-promo apa gitu Bu, kayak mungkin kayak kompor tanam atau mungkin gratis apa dari developer untuk konsumen Bu? Saya mungkin secara ini ya saya kasih garis besar. Pertama kita yang di Setu itu kita masih ada The Balai Setu standar yang tipe bangunan 42 tanah 60, itu kita tinggal 1 unit. Promonya adalah booking di hari survei dapat AC dan kompor gas tanam. Dan sekarang ya kalau mau KPR tinggal 1 unit, itu tinggal booking 3 juta all in, tidak ada biaya, sudah bisa proses KPR sampai akad, tidak ada tambahan. The Balai itu standar ya. Kemudian yang The Balai itu premium gitu kan. Premium kita masih ada 4 unit lagi. Apa sih kelebihan premium? Premium dari spek bangunan lebih bagus daripada yang standar, meskipun yang standar kita sudah kategori bagus dibanding rata-rata perumahan sekitar. Tetapi yang premium kita bikin lebih bagus dari yang standar. Nah, yang standar ini, yang premium ini luasannya paling kecil adalah 75 meter sampai 93 tanahnya. Kalau bangunannya kita rata-rata 42, tapi ada pilihan juga kalau mau yang 52, 3 kamar. Seperti itu. Nah, kalau yang premium itu tadi promonya adalah booking di hari H, dapat AC, dapat kompor gas tanam, dapat kanopi, ya kan? Dapat kanopi, dapat toren, dan dapat mesin air. Itu kalau itu yang premium. Banyak ya. Nah nanti kalau yang untuk 14
Agustus. Jadi dari sekarang ini kita sedang menyiapkan flyernya. Kalau flyernya sudah siap, kita langsung launching. Itu promonya ditambah. Dapat bonus bisa milih. Ada AC, sorry. Ada water heater, ada mesin cuci satu lubang yang di depan, ada kulkas 2 pintu, ada TV 43 inch yang ya TV layar datar yang 43 inch dan ada sofa. Jadi nanti itu bisa milih. Itu tambahannya di luar yang tadi yang kanopi, AC itu ada promo untuk yang kemerdekaan nanti. Sampai dengan tanggal 14 Agustus. Gitu Pak Ari. Kalau yang standar memang nggak dapat tawaran nama ini ya, Bu? Sama Nggak dapat kalau yang standar. Oh. Ya. Nah, kalau yang di Bali Setu Cimuning itu juga promonya hampir sama dengan premium. Dapat kanopi gitu ya. Kanopinya itu nanti bahannya yang atas akrilik gitu, Pak. Ya. Kalau yang di premium bahan kanopinya adalah ini genteng metal yang pasir itu, model seperti itu. Kalau yang di Cimuning dapat itu tadi kanopinya kanopi akrilik, kemudian dapat AC, dapat kompor gas tanam, kemudian dapat toren dan mesin air jet pump. Promo promo kemerdekaannya sama nanti sampai di tanggal 14 Agustus. Sama, itu yang tadi yang saya sebutin tadi, ada sofa, ada sepeda, ada TV layar datar gitu. Itu tambahannya. Nah, kalau yang ini Pak Ari ajakin lagi lah teman-teman, atau Pak Ari dulu paling enggak main ke Bali Cimuning, kita sudah unit hampir 100%. Itu sudah lihat nggak ceiling kita itu pakai PVC Pak sekarang yang di ruang tamu. Pakai PVC di ruang utama yang di Bali Cimuning. Ya. Ceilingnya pakai PVC, bahan PVC yang ini modelnya berundak, kemudian kita kasih free lampu hias. Mantap. Oke, ntar kita buat jadwal ke sana, Bu. Ya, secepatnya Pak Ari, mumpung menjelang ini, kita mau customer gathering. Siap. Bisa digiring ke sana. Siap. Kalau itu konsumen, kalau buat marketing ada, Bu. Marketing itu sebenarnya fleksibel. Kalau target jualan misalnya sebulan bisa jualan 3 ke kami, Pak Ari silakan nego sama kami deh, mau apa. Siap. Siap, Bu, siap. Bonus tambahannya apa gitu. Boleh nagih ke kami. Dikumpulin nih dari Sapro, minimal sebulan 3 deh. Ya, kalau bisa akad ya, bisa closing dulu lah, kita masukin closing, nanti kita serahkan bonusnya pada saat setelah akad gitu. 3 bulan closing nggak apa-apa ya Pak Ari, Bu, saya minta apa nih Bu bonusnya, kita nego aja Pak Ari. Buat teman-teman tim Sapro mungkin udah dengar semua ya, walaupun membisu tapi saya tahu pada nyimak. Ayo dapat tantangannya dari Bu Yun ini. Ayo yang gatel, Oke. Ya, luar biasa. Mungkin Kang Acep itu. Iya, luar biasa nih promonya juga. Banyak ya, dibilang banyak buat konsumen, buat marketing juga ada. Nah, mungkin Pak Ari sedikit, bentar Pak Asep, mumpung saya ingat. Nah, Pak Ari, nah ini ternyata bank yang saya pakai nih ya, bank syariah yang saya pakai, ini kan mereka bank BUMN ya Pak. Nah, bank BUMN yang saya pakai, yang bank syariah ini, mereka itu ternyata untuk karyawan swasta ataupun karyawan BUMN ataupun ASN yang mereka dari tenaga kesehatan itu sekarang lagi mendapatkan privilege yang menarik. Jadi orang-orang yang kerja di rumah sakit, di klinik, mau posisi apapun, mereka dimudahkan untuk bisa dapat KPR. Mungkin kayak istrinya Pak Arti itu kan kerja di rumah sakit ya. Boleh tuh tawarin teman-temannya yang belum punya rumah.
itu ternyata bank itu lagi mengapresiasi. Jadi kata mereka adalah sebagai bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan selama COVID kemarin. Mereka memberikan apresiasi seperti itu. Karena saya sudah membuktikan, Pak, ada konsumen saya milenial, gajinya pun sebenarnya nggak gede, dia kerja di rumah sakit swasta, diproses KPR cepat sekali, Pak. ACC-nya cepat sekali itu di Cimuning. Bagus memang. Mereka lagi mendapatkan ini. Ya gitu, monggo Pak Acep lanjut. Baik. Ya itu kabar gembira yang suaranya Kang Acep. Iya. Yaitu tadi dari tipsnya, kemudian dari apa namanya produknya, dan juga promo-promonya yang luar biasa. Saya pikir juga perlu dimanfaatkan nih, baik buat senjata para marketing untuk calon bayarnya ataupun buat motivasi para marketing, karena memang ada bonus juga nih kalau memang target sebulan bisa tercapai. Nah, ini sedikit dari Kang Ari untuk penutup dari IG Live ini. Ada, silakan Kang Ari untuk penutupnya. Oke. Ya, dari saya sebelumnya terima kasih Bu Yuni selaku owner dan direktur dari The Balai sudah memberikan waktunya untuk kita di tim ISAPRO ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya sih kadang-kadang gini, kenapa mungkin kita atau saya mau membuat agensi? Kenapa? Karena banyak jujur teman-teman yang kadang-kadang maaf kata ngeluh, Ri, walaupun dia kerja kurang nih Ri, lu aja yang kerja sih ngomong gitu. Akhirnya apa, yaudah kita bentuklah ISAPRO ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen punya penghasilan tambahan, penghasilan kedua di luar penghasilan kantor, silakan kita gabung di agensi ISAPRO. Nanti cara gabungnya mungkin silakan hubungin Kang Acep sebagai divisi marketingnya. Apa aja sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari ISAPRO ini? Pertama, kita akan dapat mendapatkan informasi pelatihan-pelatihan buat teman-teman pengembangan tentang marketing. Ya mungkin saya juga sebagai itu ya terus mengejar dimanapun ada pelatihan itu, insya Allah saya kejar, mau di Bogor bahkan saya sampai ke Tangerang itu. Jadi informasi pelatihan-pelatihan itu akan kita berikan kepada teman-teman untuk pengembangan diri. Pertama. Yang kedua, mungkin kalau orang bilang, wah Ri, gue malas jalan Ri. Oke. Mungkin kalau ini mungkin penyakit ya, ngilain malasnya dulu. Kalau saya sih berpikir gini, udah lu nggak usah jalan, lu ngiklan aja deh. Maaf saya pakai bahasa preman. Iklan aja, ketika nanti ada yang mau, yaudah tinggal bilang ke saya atau bilang ke Kang Acep, ada yang mau survei nih. Nanti biar kita urus. Ketika nanti closing, insya Allah nanti komisinya tetap akan saya transfer ke Anda. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang punya teman yang mungkin maaf selalu ngeluh, yang punya teman maaf, wah kurang. Saya bilang kalau namanya kebutuhan mah selalu kurang ya. Silakan kita ajak join di ISAPRO. Nanti kita bisa berikan maaf kata seperti pelatihan, maaf kata mungkin komisi atau mungkin reward-reward yang lain yang akan kita berikan. Saya beberapa kali waktu itu reward mungkin ya terlewatkan. Kayak saya mungkin ketika saya bilang ketika ada yang closing rumah, saya kasih mungkin bentuknya 1 gram LM. Atau untuk tanah kapling saya berikan 0,5 LM. Ya mungkin kedepannya kita harapkan teman-teman semua bisa terus berkreasi di ISAPRO, menghasilkan closing-closing yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih, selamat datang di ISAPRO. Insya Allah kita bersinergi untuk kemajuan bersama. Oke, itu aja Kang Acep dari saya, karena mungkin sudah kelewat waktunya. Silakan mungkin Kang Acep penutup. Ya, baik. Terima kasih buat Bu Yuni yang tadi sudah menyampaikan tips-tipsnya dan salah satu alternatif buat teman-teman yang ingin menambah
yang menambah penghasilan bisa bergabung bersama kami di Safa Agency, karena memang kan seperti apa yang disarankan oleh Bu Yuni, ada poin menabung untuk bisa mendapatkan atau memiliki rumah di usia-usia muda. Baik, ya, mau gabung lagi, terima dulu. Ya, mungkin sudah kita. Ya. Iya. Mohon maaf ya. Tadi Ya, terputus. apa, Bu. Mati lampu. Ya. Ya Bapak, karena memang juga ini di penghujung live kita. Sekali lagi, sebelumnya ada yang mau di closing statement nih atau penutup dari Ibu Yuni, silakan. Yang disampaikan lagi. Ya, dari saya tidak banyak. Teman-teman marketing, kalau mau jualan, ketika kita sudah tahu gimana sih, misalnya kalau yang mau KPR, cara bank itu menerima, menseleksi konsumen, sudah ada gambaran, jadi supaya bisa lebih memudahkan untuk mengarahkan konsumennya, harapan saya seperti itu. Dan untuk milenial, ya mungkin dari sekarang kita ke generasi anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, disadarkan tentang melek properti sedini mungkin, ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Apabila ada lebih dan baiknya, itu semuanya datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian Pak Ari, Kang Acep, mangga dilanjut. Baik, terima kasih sekali lagi ke Bu Yuni telah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol malam di Instagram ini, dan terima kasih juga buat Kang Ari yang juga menyempatkan hadir di IG Live ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di IG Live berikutnya. Dan buat teman-teman baik yang sedang mencari unit rumah yang strategis dan juga berpotensi atau nilai jual yang tinggi, bisa The Balai bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk menjadi hunian yang sangat nyaman dan strategis tentunya. Dan demikian untuk live malam ini. Mohon maaf kalau dari kami ada salah ucap dan salah kata ataupun mundur dalam memulai live ini. Terima kasih lagi buat pengisi acara pada malam hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin out semua teman-teman. Makasih Bu Yuni, makasih Kang Acep, Bu Aida, Ya, salam. sama-sama teman-teman di Sakro. Makasih Pak Ari, makasih Kang Acep. Terima kasih. Tutup.